Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 26 September 2020 atau 8 Safar 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk hadir di majelis ilmu, yaitu pembahasan kitab fikih Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh pemateri sekaligus guru kita Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, mangga Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada suara burung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmatnya kepada kita. Pada kajian kita di subuh hari ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya dari kitab fikih Al-Asma'il Husna, yaitu nama Allah Ta'ala adalah nama dan sekaligus sifat. Nama dan sekaligus sifat. Jadi maksudnya Al-Asma wal Husna, yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Ketika disebutkan nama-nama tersebut, maka dia bukan hanya sekedar nama, tapi sekaligus otomatis sifat yang terkandung dari nama itu melekat pada nama itu secara otomatis. Ya. Contohnya misalnya ya As-Sami'. Ya, As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, ya, As-Sami'. Maka itu bukan saja sekedar nama, tapi tidak menunjukkan sifat kemaha pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Namun betul-betul ketika Allah menamakan dirinya As-Sami', betul-betul bahwa Allah punya sifat, ya, bahwa Dia Maha mendengar. Dia Maha mendengar. Begitu juga pada Al-Basir, ya, bahwa Allah Maha melihat. Betul-betul bahwa Allah memang melihat, gitu. Bukan sekedar hanya nama doang, gitu ya, seperti itu. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Allah Ar-Rahim, ya. Allah Al-Aziz, Allah Maha Mulia, Maha Perkasa. Betul-betul demikian adanya pada diri Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan makhluk ya, misalnya kita sebagai manusia. Kadang kita tahu ada nama orang namanya ya, namanya Soleh namanya. Misalnya namanya adalah, nama lengkapnya adalah Asep Soleh ya, karena dari Garut misalnya. Asep Soleh. Nah, Asep namanya orang karena orang Garut. Dan ada Soleh namanya. Tapi ternyata ya bisa jadi namanya Asep Soleh, tapi kenyataannya ya Asep yang tidak soleh gitu kenyataannya. Ya, sifatnya bertubrukan dengan namanya gitu. Perilakunya malah menunjukkan ya perbuatan-perbuatan yang tidak soleh gitu. Itu pada manusia. Banyak kan nama-nama manusia, nama-namanya bagus-bagus tetapi sifatnya tidak sebagus namanya begitu. Nah, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Kenyataannya tidak. Malah dia menjadi orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman misalnya. Hambanya Allah Rahman, Abdurrahman. Kalau di kita di Bandung ini disingkat menjadi Maman gitu ya. Itu kenyataannya banyak orang yang memiliki nama Maman, yaitu kependekan dari nama singkat dari Abdurrahman. Kenyataannya banyak membuat orang tidak nyaman bersama Maman ini begitu. Saking ya banyaknya keburukan yang dia miliki, ya, yang dirasakan oleh banyak orang gitu. Seperti itu, ya. Ya, yang ada pada manusia, pada makhluk. Namanya bagus, tapi kenyataannya sifat-sifatnya tidak baik, tidak bagus. Namun ketika kita berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus-bagus, maka seperti itulah kebagusan atau kenyataan realitanya pada diri Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat, dalam perbuatan-perbuatannya. Penulis yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam kitabnya ini memberikan beberapa dalil atau argumen, ya, ini sekitar 7 argumen ya, bahwasanya nama-nama Allah itu ya otomatis mengandung sifatnya. Dalil yang pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyifati nama-namanya dengan Al-Husna. Jadi Al-Asma'u Al-Husna. Al-Asma itu artinya nama-nama, ya. Asmaul Husna, Asma artinya nama-nama. Maka Allah mensifati nama-namanya dengan Al-Husna. Yang paling baik dan sempurna maknanya Al-Husna itu. Karena nama-nama tersebut mengandung, perhatikan oleh kita, mengandung atau memiliki sifat-sifat sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Makanya Al-Husna. Seandainya nama-nama tersebut hanya sekedar nama saja, tanpa makna, tanpa kandungan sifat yang terkandung di dalamnya, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai nama yang husna begitu. Ya, sebagai nama yang husna. Karena dia husna, mesti dia memiliki sifat yang terbaik, yang sempurna. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang
ketunggalan atau keesaan dirinya dalam sifat-sifatnya yang mulia. Maksudnya bahwa Allah telah mengklaim bahwa dia satu-satunya pemilik sifat yang mulia. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil masalul a'la. Dan Allah sajalah pemilik sifat yang maha tinggi. Di sini Allah menyatakan, Walillahi, Allah sajalah pemilik sifat yang maha tinggi. Mana yang tidak jauh berbeda, itu juga terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 27. Ya. Rum ayat 27. Ini Allah secara tegas-tegas menyatakan bahwa dia satu-satunya pemilik sifat yang maha tinggi. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya di dalam Al-Quran ketika terdapat penetapan pujian bagi Allah, maka itu juga dimunculkan perincian mengapa Allah mendapatkan pujian. Misalnya contoh, Allah pemilik nama Al-Wahhab. Allah pemilik nama Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi. Maha Pemberi. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sebagai zat yang Maha Memberi, ya. Berikut Allah hadirkan rincian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ayat 39 Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ini perkataan Nabi Ibrahim ini. Kata Nabi Ibrahim. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengkaruniakan, yang telah memberikan kepadaku di hari tuaku ini keturunan berupa Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Istrinya pun sama. Gitu. Kecuali pada Ismail ya. Kalau Hajar itu masih muda. Tapi Nabi Ibrahim sudah berpikir, ya, karena dia sudah menikahi Sarah sebelumnya, ya istri yang pertama, itu sudah lanjut usia, istrinya Sarah juga sudah lanjut usia. Ya, dan Nabi Ibrahim mengira dia sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Menikah dengan Hajar, dapatlah Ismail. Gak lama kemudian istrinya Sarah juga hamil dan melahirkan, yaitu Ishak. Jadi kalau dalam hitungan-hitungan manusia, rasa-rasanya apa? Mustahil gitu. Nabi Ibrahim dan Sarah terutama itu memiliki turunan.
Maka Nabi Ibrahim menyatakan pujiannya bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada dirinya di hari tuanya keturunan ya Nabi Ismail dan Ishak. Lalu Nabi Ibrahim berkata berikutnya, sesungguhnya Robku benar-benar maha memperkenankan doa. Nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyifati dirinya sebagai zat yang maha memberi, ya, lalu kemudian dihubungkan pada konteks pujian, maka Allah iringkan pujian kepada dirinya sendiri itu dengan rincian, ya, rinciannya. Allah memberi, Allah berikan rinciannya. Tuh, contohnya memberi tadi, di saat masa tua, Nabi Ibrahim, Allah berikan keturunan. Contoh yang kedua adalah Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Mari kita lihat bagaimana Allah memuji dirinya yang telah mencipta. Quran Surat Al-An'am ayat 1, ayat yang pertama. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah. Lihat, ini konteksnya masih pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Jadi, Allah menggambarkan pujian terhadap dirinya dalam konteks ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Itu artinya begini. Tidak mungkin pujian itu hadir, ya, tanpa kemudian tidak adanya kenyataan. Itu kan nggak mungkin gitu. Kalau dalam konteks kemanusiaan saja, ketika kita muji si fulan, wah dia mah dermawan ya. Pujian atau bukan pujian? Nggak mungkin pujian itu hadir, ya, tanpa kita melihat bukti kedermawanan dari orang yang kita puji tadi. Itu nggak mungkin begitu. Nah demikian, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Ketika Allah memuji dirinya, maka Allah sebutkan, ya, Allah iringkan rincian pujiannya itu dalam bentuk perbuatan-perbuatannya apa yang telah Allah lakukan gitu. Nah, dalam konteks, misalnya Allah Maha Pemberi. Allah pantas mendapat menyandang gelar Al-Wahhab, zat yang Maha Pemberi. Karena pemberian Allah itu memang luar biasa. Dalam hal yang mustahil pun ada manusia yang mendapatkannya. Contohnya Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua adalah Allah mencipta. Mencipta langit dan bumi. Adakah manusia bisa melakukannya? Jawabannya tidak ada mungkin makhluk bisa melakukannya. Tidak mungkin. Mungkin kita mengatakan terlalu besar langit dan bumi itu. Bagian-bagiannya sajalah, misalnya dari langit ya yang kita lihat ke atas tuh, coba bintang. Apakah manusia bisa membuat bintang? Nggak bisa. Apakah manusia bisa membuat bulan? Tidak juga. Apakah manusia bisa membuat matahari? Tidak juga. Cing, oh itu terlalu tinggi. Oke, kita turunkan lagi masih ada di langit. Apakah manusia bisa membuat awan? Karena awan lebih kecil ya daripada bulan, bintang, matahari. Bisa tidak? Nggak bisa. Kan katanya teknologinya maju, manusia merasa jago gitu ya. Coba Cing itu buat awan coba. Bentuknya bisa ngapung di udara gitu ya. Kemudian bergerak gitu. Nanti lama-lama bisa nurunin menampung air ya, yang kita katakan saking banyaknya air itu jadi gelap namanya mendung, kemudian ngucur tata cair. Bisa gitu.
manusia? Tuh, gak bisa. Melihat dari perbuatan Allah seperti itu saja kita sudah Allah Akbar, Masya Allah, Allah Akbar gitu kan. Kemudian kita rasa apa ditambah lagi kita merasakan manfaatnya langsung. Sebagai makhluk kita Allah dari awan itu turun air hujan kita merasakan manfaatnya sangat besar. Kita merasakan ya manfaat dari matahari, kita merasakan sinarnya gitu kan. Manfaat bulan, manfaat bintang gitu. Yang ada di langit, yang ada di bumi sama gitu. Contoh misal contoh misal ya. Kalau gehu mah oke lah kita anggap gehu bala-bala manusia bisa ya buat dia ya. Coba buat ya, buat baja. Bisa manusia buat baja? Bisa. Gini-gini. Oke, biji bajanya. Kan menjadi baja besar kan ada bijinya tuh. Bisa manusia membuat biji bajanya? Besi. Bisa manusia buat besi? Yang ada kan membentuk besi jadi anu, jadi anu. Tapi biji besinya manusia bisa membuat? Tidak. Itu semua sudah Allah sediakan itu. Allah yang menciptakan yang tadi tidak ada menjadi ada. Manusia mencipta adalah bentuk merubah yang sudah ada menjadi bentuk yang lain. Ya, ya manusia bisa seperti itu. Tapi bahan-bahan yang tadinya tidak menjadi ada, manusia bisa mengadakannya? Jawabannya tidak sama sekali. Maka itu kita rasakan manfaatnya dari biji-biji besi tadi, biji-biji logam tadi. Siapa yang mengadakannya? Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan perbuatan tersebut, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kita merasakan manfaatnya. Itu menunjukkan bahwasanya nama Allah sebagai pencipta itu teruji gitu. Memang punya sifat mencipta. Bukan hanya sekedar nama gitu. Contoh yang lain. Yaitu ketika Allah menamakan dirinya Al-Qudusus Al-Qudusus Salam gitu kan. Kudus artinya Allah Maha Suci. Salam sama Allah Maha Suci juga. Maka masih dalam konteks pujian, Allah memuji dirinya dari terjaganya dari ya perkara-perkara yang mengandung aib dan celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 111. Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira." Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak pula memiliki penolong untuk menjaga dirinya sendiri ya dari kehinaan. Jadi Allah tidak memiliki penolong untuk menjaga Allah supaya tidak hina. Tidak. Allah berlepas diri dari hal yang seperti itu. Dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Lihat pada ayat tersebut Allah memuji dirinya karena selamatnya Allah dari berbagai macam ya, tuduhan-tuduhan yang dilabelkan oleh kaum musyrikin kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Yahudi mengatakan Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Nasrani mengatakan Isa itu anak laki-lakinya Allah.
Kaum musyrikin menyatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Karena Allah Maha Tunggal, ketika dilabelkan kepada dirinya memiliki anak, maka itu mengandung aib. Itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berlepas diri memberikan pernyataan tersucikannya Allah dari memiliki ya anak. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak pantas dilekatkan pada sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala bila kemudian dinyatakan Tuhan itu punya anak. Ya. Muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, kekuasaan anak itu seperti apa? Dan kalau misalnya itu anak Tuhan, ngatur dia apa? Kalau namanya anak berarti ada kesan, ya ada kesan nanti sang bapak bisa mati. Lalu dilanjutkan kekuasaannya oleh sang anak. Ya kan? Anggaplah bapaknya nggak mati-mati. Lalu berarti kekuasaannya terbagi-bagi. Kalau yang terbagi-bagi menunjukkan dia tidak berkuasa sepenuhnya. Muncul lagi pertanyaan yang lain. Kalau Tuhan punya anak, pertanyaannya berapa jumlah anaknya sesungguhnya? Gitu kan? Kalau Allah punya anak, berarti Allah punya ya, pasangan. Tuhan itu punya pasangan, punya istri. Pertanyaannya, istrinya punya power tidak sebagai istri Tuhan? Kan banyak pertanyaan itu yang mengandung aib-aib bagi sifat Tuhan. Maka karena itu kandungannya adalah aib-aib, Allah sucikan dirinya dari perkara-perkara tersebut bahwa Allah tidak memiliki anak. Dan Allah memuji dirinya dari sifat, ya, memuji dirinya karena selamatnya dari sifat aib dan kekurangan tadi. Kita mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menolak adanya sifat-sifat kekurangan kepada dirinya, berarti itu kan ada konsekuensi terbaliknya. Berarti wajib bagi kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Kan begitu. Wajib Allah memiliki sifat yang sempurna. Kalau tidak, ya contoh misalnya manusia. Ada tuduhan-tuduhan orang kepada dirinya. Dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Berarti menunjukkan dia memiliki sifat yang benar gitu. Memiliki sifat yang baik. Apalagi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifatnya Allah bukan sekedar baik, tapi juga yang terbaik. Allah meniadakan dirinya dari memiliki sekutu dalam mengatur makhluk, ya. Allah juga meniadakan dari dirinya yang memiliki pendamping yang bisa menolong dia agar tidak ada yang menghinakannya. Allah pun melepaskan dirinya dari penolong atau dari tandingan atau karena memiliki keturunan yang meneruskan ke ketuhanannya misalnya. Atau memiliki sekutu yang sama-sama Tuhan. Atau memiliki penolong yang dapat menjaganya dari kehinaan sebagai Tuhan gitu. Allah lepaskan pernyataan-pernyataan itu dari dirinya dan itu mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Masih Allah ya, menyatakan pujian untuk dirinya yaitu pada nama Al-Malik Al-Alim. Allah sebagai ya penguasa dan yang maha berilmu. Maka Allah memujinya sebagai penguasa dan zat yang maha berilmu. Zat yang maha mengetahui. Allah sebutkan di dalam surat Saba
ayat yang pertama dan kedua. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Segala puji bagi Allah sebagai pemilik apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan baginya pula segala puji di akhirat. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ya sebagai Al-Malik dan Al-Alim yang berkuasa ya, yang memiliki, Al-Alim yang maha mengetahui. Allah, ketika Allah sebutkan konteks Allah memuji dirinya, Allah sebutkan rincian pujian Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyandang nama Al-Malik sebagai pemilik, ya, kemudian Allah rincikan bentuk kepemilikannya, menunjukkan bahwa nama Al-Malik itu memang memiliki hakikat, ya, memiliki hakikat ya sebagai sifat dari Allah dari nama-nama tersebut. Itu argumen yang ketiga ya, bahwa setiap nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat. Bukan sekedar nama saja. Alasan yang keempat, nah ini juga panjang nih, tapi nggak apa-apa kita bahas perlahan. Ya, karena kita belajar ini kan bukan ngejar target cepat selesai kan, tapi agar kita paham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang keempat, atau alasan yang keempat, bahwa setiap nama memiliki sifat, bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan penetapan bagi nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Seperti begini, Allah menamai dirinya Al-Aziz. Al-Aziz. Dan Allah menyifati dirinya dengan sifat Al-Izzah. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Dan Allah mensifati dirinya dengan kemuliaan. Misalnya di dalam surat Fatir ayat 10. Allah menyatakan, Falillahil izzatu jami'a. Maka milik Allah lah saja kemuliaan itu semuanya. Milik Allah saja kemuliaan itu semuanya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya Al-Aziz, Allah pun hadirkan ayat yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki sifat izzah, itu kemuliaannya. Al-Alim. Allah Maha Pengetahui. Allah sifati dirinya mengetahui. Quran surat Hud ayat 14 Allah berfirman, Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyatakan dia berilmu, betul-betul Allah hadirkan berilmunya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan Al-Quran. Makanya kita dapati Al-Quran itu syarat penuh dengan ilmu yang sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menghadirkan sebuah buku yang sama dengan Al-Quran. Sampai hari ini. Bahkan Allah menanti
menantang manusia sampai hari ini bahkan. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, datangkan. Jangankan satu Al-Qurannya. Datangkan satu surat saja. Ya. Allah sebutkan surah Al-Baqarah. Allah menantang. Al-Baqarah ayat yang ke-22 ya. Allah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Ya. Ala abdina fatu bi suratin mimithli. Wa da'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, itu kepada Muhammad, kalian ragu, maka datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran ini. Satu surat. Kalau menyebutkan satu surat berarti umum. Termasuk surat yang paling pendeknya. Kita tahu surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Kan 3 ayat. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah tantang sampai hari ini. Dan kalian kumpulkan semua teman-teman kalian. Bila kalian merasa benar. Jangan seluruh Al-Quran. Allah tantang buat satu surat saja. Yang seperti Al-Quran itu. Yang paling pendek sekalipun silakan. Ya, sekelas Al-Kautsar. Sampai hari ini orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa membuat satu surat seperti surat Al-Kautsar. Yang bunyinya sama ujungnya tuh ya. Setiap kata-katanya itu memiliki penekanan yang kuat, belum lagi dan tinjauan maknanya gitu. Kan pakai ar-ar semua. Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Tuh. Pakai ar-ar semua. Pendek. Gitu kan. Belum lagi kandungan maknanya kan. Sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Itu kebaikan yang sangat banyak. Ya, di dunia Allah berikan kebaikan kepada Nabi kita yang banyak. Mendapatkan kenabian itu kebaikan yang besar. Ya, di antara contohnya bahwasanya di dunia kata Nabi SAW, "U'titu khamsan malam yu'ta nabil qabli." Aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. 5 perkara. Ya. Beberapa yang saya ingat, satu bahwasanya Allah tanamkan ketakutan pada musuh-musuhku sebulan sebelum peperangan terjadi. Ada ketakutan mereka. Perangnya padahal belum dimulai. Sebulan itu. Ya. Dijadikan untukku apa? Ya, bumi itu sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Kita bisa tayamum, kita bisa sholat dimanapun. Ya. Kemudian semua nabi diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Aku diutus untuk seluruh kaum. Aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Para nabi sebelumnya tidak diperbolehkan mengambil harta papasan perang. Sedangkan aku boleh mengambil harta papasan perang. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kebaikan yang sangat banyak. Belum lagi kebaikan Allah berikan kepada nabi berupa akhirat, yaitu Al-Kautsar di antaranya sebuah telaga. Ya, yang sangat besar, yang kemudian dari telaga itulah mengisi telaga-telaga yang lain. Dan itu miliknya Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Itu dari sisi kandungan maknanya. Lalu kemudian dikaitkan dengan apa? Kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara salat. Lalu kemudian Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang memusuhimu Muhammad, mereka lah orang-orang yang akan berantakan urusan mereka. Ya, lihat, ayat ini tentu berisi hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu itu, ya, anaknya beliau yaitu Ibrahim, ya, Ibrahim
itu wafat. Nabi sedih jelas sebagai seorang ayah bersedih. Ketika mereka menyaksikan anak-anak Muhammad laki-laki itu meninggal semua, ya kan ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, meninggal kabeh gitu. Maka mereka mengatakan Muhammad telah terputus urusannya, kata mereka. Yaitu apa? Nggak punya anak laki-laki berarti selesai sudah. Karena mereka menganggap punya anak perempuan itu aib gitu kan. Rendah. Maka Allah hibur ya Muhammad SAW. Engkau itu sudah diberi Allah sudah muliakan. Dengan kebaikan yang banyak dunia dan akhirat. Maka jangan bersedih. Mereka yang menuduhmu itu dan macam-macam, mereka lah yang urusan mereka yang terputus dan berantakan. Itu suratnya pendek itu, tapi Masya Allah, kandungannya luar biasa. Coba Allah tantang buat yang seperti itu. Yang pertama bunyinya dulu ya. Dia kalimatnya pendek-pendek. Kedua ujungnya harus sama. Ketiga maknanya harus kuat. Yang keempat tafsirannya harus luas. Gitu. Nggak bisa. Nah, Allah menyatakan dirinya al-alimah berilmu dan mensifat dirinya berilmu ketika diantaranya menurunkan Al-Quran. Ya, sampai di situ dulu ya. Kajiannya sudah 45 menit cukuplah. Ya, sisanya bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Mangga bagi ikhwas kalian yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, wa fiik barakallah. Uh, Silakan. Kalau dilihat dari sini gitu, ini sih berkaitan dengan ilmu Allah, Al-Alim, gitu kan, Al-Alim. Ya. Kalau seandainya saya katakan bahwa ya Allah, ya Alim, berikanlah saya ilmu ya Allah. Bolehkah saya seperti itu? Boleh. Iya, boleh. Karena kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masalul a'la fad'u biha." Gitu kan. Allah memiliki sifat yang maha tinggi, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Nah, ketika kita tahu Allah maha berilmu, kita memanggil Allah Al-Alim, wahai yang maha berilmu, berikanlah saya ilmu. Boleh. Ya, itu sebagai bentuk pelaksanaan berita Allah yang kita sebutkan tadi ya, dan surah Al-A'raf ya. Yang kita sebutkan tadi. Oke. Boleh. Jazakallah. Yes. Ya, dipersilakan lagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mai. Ya Ustaz, ini mau tanya ini apa namanya? Ini masalah sifat Allah. Sifat Allah. Ini semua ilmu tentang nama-nama Allah dan sebagainya yang nggak boleh kita merasa seperti itu, karena misalnya tadi Allah Maha Tinggi. Pada saat kita merasa pengen dipuji, itu akan memberatkan hambanya. Begitu pula dengan Maha Mulia, kalau merasa mulia, itu akan memberatkan si orangnya. Kira-kira seperti itu nggak? Pada diri Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya. Kalau saya agak belum paham konteksnya. Tapi kalau manusia, makanya gini, gimana? Jadi kalau misal ini kan kita kan dilarang ujub nih. Kenapa kita dilarang ujub? Allah haram ujub karena
sebetulnya akan memberatkan kita. Ya. Akan menjadi berat kita ini kalau misalnya kita ujuk kurang lebih seperti itu, atau yang lain-lainnya, sifat yang lain-lainnya Ya. dari Allah. Pada saat kita merasa seperti itu kurang lebih seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik sifat kesombongan. Jadi kalau Allah itu harus sombong, kita harus tetapkan bahwa Allah itu sombong. Karena Allah yang berhak sombong. Karena Allah punya nama Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong, Allah yang maha besar. Gitu. Allah boleh sombong. Karena memang apa? Karena Allah pemilik sifat sempurna. Dan itu bukan aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan dirinya sombong. Di hari kiamat Allah menyatakan kebesarannya. Ana mutakabbir, kata Allah. Aku ini ada zat yang maha membesarkan dirinya. Maka siapa orang yang pernah dulu sombong di dunia yang ingin menyaingi diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil itu, Allah hinakan dari Allah di hari kiamat. Maka ketika manusia ingin dipuji dan menyombongkan dirinya, ya, ingin dipuji oleh manusia, berarti apa? Dia telah seolah-olah apa? Menyandingkan dirinya dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang akan jadi masalah. Makanya dilarang manusia itu mencari pujian dari manusia. Karena pemilik sifat pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dipuji. Gitu. Jadi akan masalah. Kalau manusia mencari pujian manusia, bermasalah nanti dari kiamat. Gitu. Maka dilarang. Adapun Allah maha terpuji karena Allah pemilik sifat sempurna. Ya, dan Allah berhak, bahkan kita harus menyatakan wajib bahwa Allah memiliki sifat membanggakan dirinya. Karena Allah menyatakan dirinya demikian. Sekarang begini. Kalau Allah menyombongkan diri, apa alasan Allah tidak boleh menyombongkan diri? Logika kita apa? Kan gak ada. Memang Allah pantas menyombongkan dirinya. Oh, sebagai pemilik sifat sempurna. Lah kalau kita nyombongkan diri, apa yang kita sombongkan? Wong kita aja di dalam perut kita ini masih bawa kotoran kok. Sekarang sebelum kita buat BAB, itu kotorannya masih nempel nggak di perut? Ya kan? Apa yang mau kita sombongkan? Nyombongkan diri, kotoran masih ada di perut sebelum keluar. Sehebat-hebatnya manusia anggenda ketika buang air mah bau. Bener tak? Jadi nggak bisa gitu. Nyombongkan diri mah, kalau ingin nyombongkan diri diserang di banyak sisi mah kelemahannya banyak gitu. Si orang itu menyatakan, saya mah hebat. Misalnya dia merasa dirinya perkasanya hebat. Padahal kalau ditanyakan ke istrinya, itu mah depan batur we siga gitu. Di rumah mah goreng eta jelema gitu. Eta isinya apalun. Bener tuh. Kita nyombongkan naon lah tuh. Di luar mungkin kita hebat, di rumah sih kita tahu kelemahan kita. Jadi ya benarlah perkataan para ulama. Sesungguhnya kita itu mulia, kita itu dihargai orang. Itu bukan karena kelebihan kita. Tetapi karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Paham ya? Ya, Ustaz. Itu apa namanya? Tambahan. Maksud saya, apabila kita begitu, jangankan di akhirat nanti pasti disiksa. Di dunia sendiri juga sebetulnya sangat berat. Cuma membawa seperti itu menjadi sangat berat. Mungkin itu itu begitu nggak? Kan berat sekali kan merasa pengen dipuji itu. Oh iya. Soal berat dan tidak itu relatif. Kalau seandainya itu semuanya berat, atau kenapa tuh banyak artis-artis atau udah pengen tampil atau udah berarti kan yang dipuji oleh manusia. Berarti malah senang atuh yang dipuji. Berat mah bagi orang beriman.
Bagi orang yang cinta akhirat dan orang yang ya ingin selalu menjaga hati itu berat. Tapi bagi orang yang jauh dari nilai iman, happy-happy aja mereka. Malah dicari-cari kan. Bahkan ada profesi yang tujuannya mencari tujuan manusia kan. Jadi kalau bagi manusia berat mah ya tergantung manusia yang mana. Tapi bagi manusia yang beriman ya berat itu. Syukuran Ustaz. Syukran. Ya Afan. Mangga yang mau bertanya lagi dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Sambil menunggu Ustaz, mungkin saya juga mau bertanya Ustaz. Di dalam penjelasan tadi Ustaz yang ketiga tentang yang contoh alkoholik Ustaz. Yang Maha Mencipta itu Ustaz, begini Ustaz, pertanyaan Ana itu, Ana pernah berdialog Ustaz sama seseorang, orang tersebut menafikan tentang hari kiamat, hari kiamat akan terjadi seperti apa Ustaz. Maksudnya dia menafikannya seperti kan Allah itu Maha Mencipta. Kenapa Allah menciptakan Dajjal? Kenapa Allah menciptakan Yajuj dan Majuj gitu? Yang intinya membuat manusia susah dan juga membuat kerusakan di bumi. Ya, pertanyaan saya Ustaz, apakah orang yang seperti ini itu termasuk orang yang digolongkan orang yang kufur, dan apakah menjadikan orang ini salah satu yang tadi Ustaz Allah juga menantang orang tersebut untuk membuat tandingan Al-Qur'an itu Ustaz. Begitu mungkin Ustaz pertanyaannya. Ya. Kita tentang ayat tadi tentu jelas Allah menantang asli orang yang asalnya belum Islam. Ya Allah tantang. Nah pada kasus yang barusan disebutkan ini berarti dia ngaku dirinya Islam kan? Ngaku dirinya Islam. Dia meyakini Allah sebagai ininya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya gitu kan? Itu beda konteks berarti. Maka pada orang ini ketika dia meragukan tentang hari kiamat, contohnya mungkin tentang tanda-tanda besar hari kiamat ya. Adapun tentang surga neraka kan dia iman nih kan begitu ya. Benar atau tidak? Ustaz. Nah, betul, Ustaz. berarti kan dia ibaratnya ada syubhat namanya. Kenapa Allah turunkan Dajjal? Kenapa Allah ini segala macam gitu? Nah, kenapa Allah hancurkan alam semesta kan? Kalau dia menciptakan pas segala macam, kenapa enggak dia jaga seterusnya gitu kan? Betul. Gitu. Seperti itu. Maka jawabannya sebenarnya sangat simpel sih, cuman agak saklek. Memang kalau Allah melakukan itu emang masalah buat lo gitu kan? Karena Allah Maha berkuasa. Kekuasaannya kan tanpa batas. Sekarang tanyakan kepada orang itu. Lo selama hidupnya pernah sakit kagak? Sakit tuh nyiksa nggak sama dia? Siksa kan? Lah kemudian yang menurunkan penyakit Allah bukan. Jangan jauh-jauh Dajjal we, nggak usah penyakit we. Kan menyusahkan manusia punya penyakit tuh. Punya wabah corona ayeuna kan menyiksa manusia bukan? Betul. Atau kenapa tuh nggak dibahas atuh? Iya, betul. Gitu. Kemudian kalau dalam konteks ekstrim dia mengatakan kenapa Allah hancurkan gitu. Gitu misalnya. Ya jawabannya itu menunjukkan bahwa Allah pemilik seutuhnya. Terserah dia mau hancurkan, dia mau jaga, terserah. Cuman Allah turunkan, sebelum Allah hancurkan itu, Allah turunkan dulu sebab-sebab Allah menjaga, yaitu adanya orang beriman. Termasuk beriman tentang Dajjal gitu kan. Kalau sudah manusia sudah banyak yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal adalah manusia-manusia yang kufur semuanya, tidak ada satu pun yang beriman, maka sudah saatnya Allah menghancurkan alam semesta ini.
Ya, seperti itu. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Makanya tadi bahasa ekstrim saya, emang kok Allah ngancurin, emang apa urusan lu gitu. Karena Allah Maha berkuasa, terserah Allah lah. Kenapa jadi pertanyaan gitu? Terserah Allah. Justru itu menunjukkan Allah pemilik seutuhnya gitu. Coba ya, kita ini nggak pemilik seutuhnya. Coba misalnya kita punya uang kertas 100.000. Punya kita tuh. Coba uang tuh dibakar. Depan istri gitu kan. Mama, ini uang saya bakar. Kira-kira kita bebas nggak mengatakan, tiba-tiba istrinya marah-marah. Kenapa lu marah-marah? Duit-duit gua, terserah gua dong bakar-bakarnya. Mau gua makan, mau gua bakar, terserah duit gua. Bisa nggak begitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Istrinya bilang, lu hari ini bisa bakar 100.000, ntar 1 juta lu bakar juga, terserah lu gitu. Ngapain gua punya laki kayak begini? Gelo itu mah, gitu kan? Yes. Kita nggak bisa bebas. Apalagi kalau bakarnya di depan bank, datang polisi masuk sel kita, sengaja membakar uang. Itu ada aturan undang-undangnya. Jadi kita sendiri itu nggak bisa memiliki seutuhnya punya kita. Allah menunjukkan keutuhan pemiliknya. Nih langit bumi Allah hancurkan. Menunjukkan Allah pemilik seutuhnya. Siapa yang berani melarang Allah Subhanahu Wa Taala? Ada? Ya. Itu menunjukkan gambaran utuhnya Allah sebagai pemilik dan penguasa. Gitu. Tujuan kita adalah beriman. Karena manusia yang hidup nanti ketika hari kiamat itu tidak ada lagi orang yang beriman. Allah hancurkan. Mungkin muncul pertanyaan ekstrimnya. Kenapa Allah menciptakan orang kafir nanti untuk akhirnya disiksa gitu? Kan dari lahirnya udah kafir. Gedenya kafir, matinya kafir. Masuk neraka gitu. Kenapa Allah menciptakan orang kafir? Gitu kan. Maka kita mengatakan, tanggung nanya begitu mah. Kenapa Allah ciptakan neraka? Tanggung gitu mah. Kenapa Allah ciptakan iblis? Tanggung kenapa Allah ciptakan hawa nafsu? Udah Allah ciptakan surga. Tanggung kenapa Nabi Adam kemudian turun ke bumi gitu kan? Ya kan? Udah aja Nabi Adam di surga gitu. Anak keturunannya sampai kepada kita mah tinggal di surga. Nggak akan susah-susah gitu kan? Kenapa harus Nabi Adam bisa tergoda? Kenapa Allah ciptakan iblis? Nabi Adam tergoda, jadi kemudian turun ke bumi gitu. Jadi kasiksa, orang dikasih siksa aja nak misalnya di dunia. Ya kan gitu. Maka Allah mah jangan ditanya tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lu yang ditanya nanti sama Allah perbuatannya gitu kan. Udah ya tuh mikir. Tuh sibuk-sibuk mikirin Allah lah. Tapi jadi seorang aja tuh bener. Kan beres gitu begini sendiri mah. Mikirin perbuatan Allah. Tuh jauh amat mikirnya. Nah kan gitu. Ya. Nah, ini syubhatnya dia. Itu syubhat gitu kan. Seperti itu. Ya baik kurang lebih demikian. Satu lagi pertanyaan ini karena sudah banyak musik-musik nih dan olahraga ibu-ibu nih saya juga nggak betah nih. Ya, pertanyaan terakhir. Musiknya kedengeran? Ya, kedengeran nggak di sini, di sana? Kedengeran. Tuh, tadi aja saya suara burung aja kedengaran, nggak tahu burung siapa tuh. Gimana kalau di sana ya tadi? Satu lagi. Nah, pertanyaan terakhir. Ya, mungkin ini di luar tema, Ustaz. Kebetulan saudara saya itu sekarang dalam keadaan sakit keras, Ustaz. Siapa? Saya melihatnya juga katanya hanya tinggal kulit dan daging gitu. Tapi dia saat ini usianya masih sangat muda. Kayaknya baru 29 tahun. Allah Ustaz. Terus saya melihat bahwa rasa-rasanya mungkin yang saya khawatir itu adalah bekalnya dia sendiri gitu. Walaupun sebetulnya kemungkinan untuk sembuh itu kan pasti ada. Melihat secara jauh aja rasanya seperti itu gitu. Apakah ada cara bagaimana misalnya memberikan menguatkan jiwanya agar dia berani
menghadapi semua yang akan terjadi kemudian. Hmm. Ya, baik. Ya. Ya. Ada yang sangat penting, tapi kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu menyadari makna hidup di dunia gitu. Bahwasanya sedetik di dunia itu bila digunakan dengan sebaik-baiknya, 1 detik loh ya, maka itu sangat bermanfaat di saat kematian tiba. Kalau kita imani hari akhirat yang itu adalah abadi, maka hidup di dunia itu tidak ada apa-apanya kan? Gitu. Maka mumpung masih diberikan hidup apapun keadaannya, maka manfaatkan gitu. So kalau sudah mati urusannya selesai. Kalau diisi ketika sakit itu dengan ketaatan, dengan kesabaran, ya, dan itu pasti akan punya akhir. Anggaplah penyakitnya mungkin nggak sembuh, tapi akhirnya dengan kematian. Maka akhir kematian itu dengan akhir yang baik. Maka tak lama kemudian setelah kematian tiba, berubah menjadi nikmat kubur. Berapa lama di alam kubur? Allahu a'lam, mungkin jutaan tahun. Di dunia mungkin hanya 30 tahun, 40 tahun. Hitunglah sakitnya berapa tahun. Kita tidak mengharapkan kita sakit ya, atau dia sakit seterusnya, enggak gitu. Tapi artinya kita perlu memaknai betapa masih hidup di dunia itu, apapun keadaannya, harus berjuang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita dipertaruhkan di hadapan mata kita ini sekarang adalah nikmat atau adab kubur gitu. Nah, itu yang dihadirkan terus. Yang di hadapan kita ini surga dan neraka. Itu yang dihadirkan terus. Sebab penentuannya hanya sekarang gitu. Kita hanya bisa melewati ujiannya itu hanya sekarang. Kita hanya bisa berusaha itu sekarang masih hidup. Kalau udah mati udah selesai. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nikmati hasil. Nah, kalau bisa menyadari titik ini dan terus ditanamkan, mudah-mudahan itu bisa menguatkan untuk bersabar dan terus berjuang untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sakit parah, yang sangat parah tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan suatu taufik dan hidayah kepada kita semua dan kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, agar kita senantiasa dikuatkan untuk bisa terus istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa berjuang melawan keburukan hawa nafsu kita sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di alam kuburnya maupun di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.